pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Sebuah pesawat jenis Kasa melintas di udara Indonesia tidak berizin dan terpaksa diintercept atau diturunkan secara paksa oleh pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Simulasi pasca force down pesawat tanpa izin kali ini berkolaborasi dengan 10 stakeholder dari kementerian dan lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara. Ketegangan di atas udara Lanut Abdurrahman Saleh Malang terjadi setelah petugas Tower ATC Lanut Abdurrahman Saleh mendapatkan informasi tangkapan radar ujung info terdapat satu unit pesawat asing nomor registrasi FH ABD jenis pesawat Kasa 212 kategori pesawat tanpa izin dengan rute Argania, Volipa terpantau memasuki wilayah udara negara Indonesia. Kondisi tersebut memaksa pesawat Super Tucano dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang melaksanakan force down terhadap pesawat Kasa tersebut. Sementara di apron Lanut Abdurrahman Saleh Malang sudah bersiaga pasukan dengan senjata lengkap dari TNI Angkatan Udara serta 10 kementerian dan lembaga lain guna melakukan pemeriksaan. Simulasi pasca force down ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara sehingga jika Lanut Abdurrahman Saleh Malang digunakan untuk tempat force down pesawat asing tanpa izin sudah siap dengan seluruh jajarannya. Menurut Komandan Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Marsma TNI Reza Sastra Negara berharap simulasi kali ini bisa menghasilkan standar operasional prosedur atau SOP bersama, sehingga saat diperlukan seluruh jajaran mulai dari TNI AU bersama 10 kementerian dan lembaga samping sudah siap. Paling penting adalah karena ini merupakan sosialisasi bentuknya. Ini pertama kali latihan yang dilaksanakan yang berkolaborasi dengan teman-teman dari kementerian dan lembaga lain. Maka yang terpenting adalah melihat siapa berbuat apa jelas dari setiap institusi atau setiap stakeholder yang ikut dalam proses penyidikan. Sehingga nanti produk akhirnya adalah keinginan saya ada satu SOP bersama yang nanti akan kita tanda tangan dengan teman-teman perwakilan dari kementerian lembaga setelah dikaji, setelah dan didiskusikan mana langkah-langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh tiap-tiap stakeholder. Mungkin dirasa tadi yang kurang, saran, diskusi dan lain-lainnya nanti ini adalah satu SOP bersama. Sehingga manakala memang terjadi sesungguhnya bahwa bandara kita atau wilayah kita dijadikan tempat setelah pelaksanaan proses force down oleh teman-teman interceptor, biasanya dari rekan-rekan pesawat tempur, dan kita berdasarkan wilayah ditunjuk untuk melandingkan pesawat yang diduga melaksanakan pelanggaran, maka kita harus siap dengan itu. Harapannya dengan SOP yang dibentuk ini, maka kita bisa berkolaborasi dengan baik dan memahami porsinya masing-masing. Dan TNI Angkatan Udara tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini, sehingga ada teman-teman dari Dishub, dari imigrasi, dari karantina, ya, dari custom juga ada di sini, sehingga masing-masing memiliki SOP-nya, kemudian kita gabungkan menjadi satu SOP utuh, SOP bersama. Sehingga apabila suatu saat terjadi seperti ini kita siap untuk bisa melaksanakan. Tadi saya lihat latihannya juga cukup serius, ada satu keyakinan dan kepercayaan diri bahwa memang ini tugas yang harus saya laksanakan, dan fungsinya latihan itu untuk membiasakan diri sehingga kita memiliki confidence. Dalam simulasi pasca force down kali ini, 10 kementerian dan lembaga yang ikut bergabung sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara, di antaranya TNI Angkatan Udara atau TNI AU, Kemenko Polhukam, Kementerian Perhubungan atau Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Hukum dan HAM atau Ditjen Imigrasi,
Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan atau Karantina Kesehatan, dan Airnav Indonesia atau Perum LPP NPI. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Timnas Italia gagal ke Piala Dunia 2026 setelah kalah adu penalti melawan Bosnia. Italia kini 3 edisi beruntut harus absen di Piala Dunia. Liputannya untuk Anda. A Zenica l'Italia affronta la Bosnia-Erzegovina nella finale dei playoff mondiali, partenza con ritmi elevati e al 15° minuto l'Italia sblocca la gara. Timnas Italia gagal ke Piala Dunia 2026 setelah kalah adu penalti melawan Bosnia-Herzegovina. Italia kini 3 edisi beruntun harus absen di Piala Dunia. Bosnia melawan Italia berlangsung di Bilino Polje, Rabu 1 April 2026 dini hari. Pertandingan berakhir 1-1 sampai tambahan waktu 2 kali 15 menit berakhir. Kesalahan dibuat kiper Bosnia pada menit ke-15. Bola sapuannya jatuh ke kaki Barella yang kemudian diumpan ke Moise Kean untuk dituntaskan menjadi gol. Italia memimpin 1-0. Italia harus bermain dengan 10 orang di menit ke-40. Alessandro Bastoni diganjar kartu merah karena menjadi orang terakhir saat melanggar pemain lawan. Italia dalam situasi penuh tekanan karena kalah jumlah pemain, pasukan Gennaro Gattuso bahkan tak mampu menekan Bosnia. Gawang Italia akhirnya bobol di menit ke-79. Haris Tabakovic merobek gawang Italia setelah menyambar rebound hasil sundulan Edin Dzeko, skor 1-1. Pertandingan kemudian berlanjut ke tambahan 2 kali 15 menit. Pada periode ini skor tetap bertahan 1-1 dan pemenang harus dicari lewat adu penalti. Italia harus mengubur impian ke Piala Dunia 2026 setelah kalah adu penalti dengan skor 1-4. Newsport Yan ATV melaporkan. Baraktarevic segna quello finale che elimina l'Italia. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 3 April 2026 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari Agropolitan News esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pembelajaran